Teman-teman mahasiswa, kita berjumpa di pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang Database Management System. Seperti yang pernah kita kupas beberapa ataupun di pertemuan yang sebelumnya, yaitu ada sejumlah konsep di dalam database dan di dalam implementasinya. Nanti kita akan melihat bahwa database itu sendiri akan memiliki sejumlah komponen, yaitu dibagi menjadi berdasarkan setiap level users yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu dari level DBA, casual user, dan application programmer, dan parametrics. Dimana kalau teman-teman melihat dari bagian ini bahwa database ini memiliki, atau bahwa DBMS itu sendiri memiliki sejumlah fungsi yang mana di dalam pekerjaannya dia akan melakukan kompilasi terhadap perintah ataupun instruksi yang diberikan, baik itu dari setiap masing-masing jenis users. Mungkin kalau kita berbicara tentang DBA, dia akan langsung mengelola berupa DDL statement ataupun juga sejumlah perintah-perintah yang secara langsung diberikan. Mungkin teman-teman akan melihat sejumlah query-query yang secara spesifik bisa langsung mengelola DBMS itu sendiri. Dan juga kalau dari jenis casual user itu seperti halnya kita melakukan ataupun melakukan query terhadap database itu sendiri untuk mengambil data, menghapus, mengubah secara langsung. Nah, itu nanti juga dari DMS akan melakukan kompilasi terhadap setiap query yang masuk. Dan juga para programmer tentu melalui programnya mereka sudah menyiapkan sejumlah query yang berdasarkan input data yang diberikan, tentunya juga akan dilakukan kompilasi oleh DBMS itu. Dan juga sejumlah parametric users seperti halnya ketika user melakukan mengambil atau melihat reports, tentunya berdasarkan parameter yang diberikan seperti tanggal, tempat, ataupun dimensi yang lain juga akan dilakukan kompilasi oleh DBMS itu. Dan kalau kita perhatikan di bagian bawah terlihat bahwa DBMS itu akan memiliki database processors yang nantinya akan mampu mengatur perintah-perintah mana yang sudah dilakukan kompilasi nantinya akan diambil dan disajikan datanya maupun juga diolah datanya itu sendiri. Dan tentunya setiap data yang akan diolah dia akan melalui satu proses, yaitu dimana akan membaca dari store data manager yang akan mengatur proses mana yang akan dilakukan lebih dahulu dan juga selanjutnya, dan juga maupun juga bagaimana proses ketika terjadinya transaksi yang gagal. Maka data manager ini tentu akan berhubungan dengan concurrency control, di mana akan mengatur ketika proses mana yang lebih lanjut, mana yang akan lebih dahulu dilayani, dan ketika terjadi gagal maka proses backup maupun recovery subsystem akan bekerja secara otomatis. Nah, ada sejumlah DBMS yang mampu untuk support sampai dengan backup dan recovery ini, tapi ada beberapa DBMS yang tidak menyajikan atau tidak memiliki fitur backup dan recovery ini. Tentunya teman-teman ketika melakukan pemilihan sebuah DBMS harus diperhatikan hal tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang arsitektur, ketika kita mau mendesain sebuah aplikasi, ada beberapa jenis arsitektur. Yang pertama adalah centralized, seperti yang disajikan di gambar berikut ini. Kemudian client server atau konsep two tier, di mana konsep ini pada umumnya kita lakukan ataupun kita rancang bagi para pemula, ya, karena cukup mudah untuk dirancang. Namun konsep two tier ini juga sering kita aplikasikan juga di dalam dunia pekerjaan kita, namun tentunya ini harus kita kembangkan lebih lanjut sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan konsep yang selanjutnya atau third tier atau end tier, yang merupakan bisa dikatakan sebuah arsitektur yang cukup baik, di mana akan membagi menjadi beberapa layering, baik itu berdasarkan client, application server atau web server, dan juga database servernya. Nah, tentunya konsep ini akan sejalan dengan mata kuliah teman-teman yang akan jalani juga yang lain atau selanjutnya, seperti konsep ataupun mata kuliah object oriented programming nantinya. Nah, di dalam
Database itu sendiri juga memiliki development life cycle seperti yang disajikan berikut ini, hampir mirip dengan sistem development life cycle. Namun di sini bisa kita lihat bahwa proses desain yang dilakukan adalah database design, sejalan juga dengan application design. Di mana setelah kita melakukan database design, kita akan melakukan dari DBMS selection. Nah, disitulah teman-teman akan melihat berdasarkan requirement yang sudah didapatkan, seberapa kompleks database yang akan kita gunakan, maka akan mempengaruhi DBMS yang akan kita pilih. Nah, oleh karenanya, berdasarkan kompleksitas daripada requirement tersebut, itulah kita akan memilih apakah kita mau menggunakan MySQL, Oracle, ataupun juga SQL Server itu sendiri. Nah, di dalam perkuliahan ini kami juga membuka beberapa tema diskusi, ya, di mana sesuai dengan target daripada perkuliahan kita itu kita akan melakukan expo. Oleh karena itu di dalam minggu ini silakan bentuk tim Anda, mulai tentukan topik untuk final project, dan juga silakan share proposal Anda. Mungkin untuk proposal teman-teman bisa lakukan secara atau tulis dalam konsep yang bebas, dan untuk tema silakan teman-teman lihat pada kondisi nyata di lingkungan sekitar Anda, apakah di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan tempat Anda tinggal, apa yang bisa Anda bantu untuk dibuatkan sistem aplikasinya. Oke, demikian untuk tema perkuliahan hari ini. Terima kasih.